Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep tanda-tanda vital di dalam keperawatan. Tentunya sebagai seorang perawat yang bekerja di rumah sakit, aktivitasnya tidak akan pernah terlepas dari yang namanya aktivitas pengukuran tanda-tanda vital setiap harinya. Nah, apa sih tanda-tanda vital itu sendiri? Di sini, tanda-tanda vital merupakan indikator dari status kesehatan yang menandakan keefektifan sirkulasi, fungsi respirasi, fungsi neural, fungsi endokrin di dalam tubuh kita. Dan apa saja tanda-tanda vital itu? Tanda-tanda vital terdiri dari suhu, nadi, tekanan darah, frekuensi pernafasan yang semuanya disajikan di dalam bentuk angka, ya. Kemudian, apa sih tujuan dari pengukuran tanda-tanda vital itu sendiri? Tujuannya adalah untuk memantau kondisi klien atau mengidentifikasi masalah klien. Jadi ketika klien itu dalam proses pengobatan, bagaimana kita untuk mengetahui apakah pengobatan tersebut berhasil atau tidak, ada kemajuan atau tidak. Salah satunya adalah dengan mengukur tanda-tanda vital, ya. Atau ketika kita pada saat awal ingin mengetahui masalah klien atau pasien itu ada di mana, salah satunya adalah dengan mengukur tanda-tanda vital. Dan tujuan yang kedua adalah mengevaluasi respon klien terhadap intervensi keperawatan maupun medis maupun yang lainnya yang diberikan ketika klien dalam proses terapi pengobatan. Nah, teknik dasar yang digunakan untuk pengukuran tanda-tanda vital kurang lebih ada 3 teknik gitu ya: inspeksi, palpasi, dan auskultasi. Ya, jadi inspeksi biasanya digunakan pada saat kita mengobservasi, melihat bagaimana pernafasan dari pasien, gitu ya, kita lihat ya. Kemudian palpasi digunakan pada saat kita melakukan pemeriksaan pernafasan juga, kemudian denyut nadi dan juga tekanan darah, gitu ya. Kemudian auskultasi. Nah, auskultasi di sini biasanya digunakan untuk pemeriksaan tekanan darah, khususnya ketika menentukan bunyi sistol dan diastol menggunakan stetoskop. Nah, di sini ada beberapa pedoman pengukuran tanda-tanda vital yang paling tidak harus dilakukan oleh seorang perawat. Yang pertama, perawat bertanggung jawab terhadap pengkajian tanda-tanda vital. Kemudian, selain mengkaji, dia harus juga menginterpretasikan makna dari tanda vital dan membuat keputusan intervensi. Terutama di sini adalah intervensi keperawatan dan juga mungkin intervensi yang nanti berkolaborasi dengan tenaga medis yang lain. Kemudian, perawat harus memastikan bahwa peralatan yang digunakan untuk mengukur tanda-tanda vital di sini harus berfungsi dan sesuai. Dan peralatan juga harus dipilih berdasarkan kondisi serta karakteristik dari klien, gitu ya. Klien anak dengan klien dewasa tentunya berbeda. Mungkin kalau di klien anak ya di stetoskopnya diberikan gambar-gambar boneka ya. Jadi biar anak itu tertarik. Kemudian, perawat harus mengetahui batas nilai normal tanda-tanda vital. Dan selanjutnya, perawat mengetahui riwayat medis dari pasien, kemudian terapi, obat-obatan yang diberikan pada pasiennya. Kemudian, perawat mengontrol dan meminimalkan faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi tanda-tanda vital. Itu jadi harus dikontrol sedemikian rupa agar tanda-tanda vitalnya tetap dalam kondisi stabil. Yang selanjutnya, perawat menggunakan pendekatan yang teratur dan sistematis ketika mengukur tanda-tanda vital, gitu ya. Jadi, misalnya sambil mengukur tekanan darah, kita bisa sambil mengukur suhu, ya, atau mengukur nadi dengan alat yang digunakan, gitu ya. Jadi, pengukuran tanda-tanda vital tidak membutuhkan waktu yang lama. Kemudian, yang selanjutnya adalah cara pendekatan pada klien ini dapat mengubah tanda vital. Jadi ketika kita mengukur tekanan darah itu juga harus hati-hati. Mungkin terutama pada klien anak ya, pada pasien anak yang dia mungkin ada pemikiran dia takut dengan perawat, takut dengan dokter. Nah, cara pendekatannya itu harus baik sehingga tidak merubah tanda-tanda vital. Ya, karena pasien menangis, ketakutan dan sebagainya itu bisa berpengaruh pada
perubahan tanda-tanda vital. Kemudian yang selanjutnya, berdasarkan kondisi klien, perawat melakukan kolaborasi dengan dokter untuk menentukan frekuensi pengkajian tanda-tanda vital ketika memang pasien itu membutuhkan observasi tanda-tanda vital yang lebih intensif. Perawat menganalisis hasil dari pengukuran tanda vital, kemudian perawat juga memeriksa dan mengkomunikasikan perubahan yang signifikan pada tanda vital ini kepada pasien maupun kepada dokter ataupun tenaga medis yang lainnya. Kemudian yang paling penting di sini harus didokumentasikan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap aktivitas pengukuran tanda-tanda vital. Kemudian kapan saja kita harus mengukur tanda-tanda vital? Yaitu yang pertama ketika klien atau pasien masuk ke fasilitas perawatan kesehatan. Kemudian rutinitas di rumah sakit ya, biasanya pada saat pagi ya, siang, sore itu biasanya dilakukan pemeriksaan tanda-tanda vital ya, tergantung dari kebijakan masing-masing rumah sakit. Kemudian pada saat pre dan post op ya, prosedur pembedahan, prosedur operasi, sebelum dan sesudah kita ukur tanda-tanda vitalnya. Kemudian pre dan post prosedur diagnosis invasif, kemudian pre dan post pemberian obat yang mempengaruhi fungsi kardiovaskuler ya, fungsi pernapasan dan fungsi kontrol suhu. Itu harus diukur tanda-tanda vitalnya. Kemudian yang selanjutnya, ketika kondisi fisik umum pasien berubah ya, seperti kehilangan kesadaran atau peningkatan intensitas nyeri. Karena biasanya kalau pada nyeri yang meningkat, tanda-tanda vitalnya pun juga mengalami peningkatan. Kemudian pada saat pre dan post intervensi keperawatan yang mempengaruhi tanda-tanda vital. Misalkan pada pre post ambulasi. Jadi pasiennya tadinya hanya tidur-tiduran, kemudian karena memang dia harus belajar berjalan, kemudian dia berjalan-jalan, nah itu harus diukur bagaimana setelah beraktivitas tanda-tanda vitalnya, ada perubahan atau tidak. Kemudian ketika klien melaporkan ada gejala non-spesifik distress fisik, jadi ada gejala-gejala yang menyusul, kita identifikasi salah satunya dengan mengukur tanda-tanda vital. Nah, sekarang kita masuk ke tanda vital yang pertama, yaitu tekanan darah atau blood pressure. Tekanan darah di sini merupakan kekuatan lateral pada dinding arteri oleh darah yang didorong dengan tekanan darah dari jantung. Itu adalah pengertiannya. Dan unit dasar, unit standar tekanan darah yang digunakan adalah milimeter air raksa. Tekanan darah dicatat dengan pembacaan sistolik sebelum diastolik. Ya, apa itu sistolik, apa diastolik? Nanti akan kita pelajari di slide berikutnya. Nah, sekarang kita review sebentar tentang anatomi dari aliran darah jantung, gitu ya. Di sini ada gambar jantung, gitu ya, bahwa aliran darah di dalam jantung ini mengalir dimulai dari vena cava inferior, kemudian masuk ke vena cava superior, kemudian ke atrium kanan, kemudian ke ventrikel kanan, ya, kemudian ke arteri pulmonalis, ke paru-paru, vena pulmonalis, atrium kiri, ventrikel kiri, aorta, arteria, arteriola, kapiler, ya, venula, vena, vena cava, ya. Jadi terus ya. Jadi ini ya, kemudian masuk lagi ya. Terus berputar, ini nanti ke sini ya. Jadi aliran darah itu dinamis, selalu berputar. Kemudian katup jantung yang di dalam jantung kita itu ada beberapa katup. Ada yang namanya katup tricuspidalis. Di sini dia memisahkan antara ventrikel kanan dan atrium kanan. Kemudian ada katup bicuspidalis. Dia memisahkan atrium kiri dan ventrikel kiri. Kemudian ada katup semilunaris. Dia memisahkan antara ventrikel kanan dan arteri pulmonalis. Kemudian ada juga katup semilunaris. Dia memisahkan ventrikel kiri dengan aorta. Nah, di sini ada beberapa fase-fase siklus jantung. Yang pertama adalah fase mediastole. Di sini adalah merupakan fase pengisian lambat dari ventrikel.
ya, pengisian darah tentunya ya. Atrium maupun ventrikel dalam keadaan istirahat. Darah yang masuk ke dalam atrium melalui pembuluh vena mengalir secara pasif ke ventrikel melalui katup atrioventricularis. Ya, sedangkan katup semilunaris di sini dalam kondisi terbuka. Kemudian fase yang berikutnya adalah fase diastol lanjut. Di sini yang terjadi adalah otot atrium mulai berkontraksi, kemudian memberikan tambahan 20 hingga 30% pada isi ventrikel. Kemudian fase yang ketiga adalah sistol awal. Ventrikel mulai berkontraksi, tekanan di dalam ventrikel meningkat melebihi tekanan atrium, akibatnya katup AV menutup. Katup atrioventricularis ya, dan penutupan inilah yang menimbulkan bunyi jantung pertama, loop ya. Kemudian katup semilunaris dalam keadaan tertutup, dan selama fase ini tekanan dalam aorta dan arteri pulmonalis melebihi tekanan di dalam ventrikel. Dan fase yang selanjutnya adalah sistol lanjut. Segera setelah tekanan ventrikel melebihi tekanan di dalam pembuluh darah, katup semilunaris membuka dan terjadilah ejeksi ventrikular ke dalam sirkulasi pulmonal dan juga sistemik. Nah, fase yang terakhir adalah diastol awal ya. Setelah ejeksi, ventrikel relaksasi sampai tekanan ventrikel turun melebihi tekanan atrium. Akibatnya katup semilunaris tertutup dan terdengarlah bunyi jantung kedua. Dup. Keadaan relaksasi ventrikel selain mengakibatkan katup semilunaris tertutup, juga katup AV membuka. Fase ini terus berlanjut ke mid diastol, jadi fase yang pertama tadi dan seterusnya. Berputar terus fase ini. Nah, sekarang apa sih tekanan darah sistol itu? Tekanan darah sistol adalah tekanan maksimum saat kontraksi jantung mengalirkan atau mendorong darah ke sirkulasi pulmonal maupun sistemik. Jadi tekanan maksimum. Kemudian kalau tekanan darah diastol adalah tekanan minimal yang ada di dalam dinding arteri atau pembuluh darah saat ventrikel mengalami relaksasi. Dan perbedaan antara sistolik dan diastolik ya, ini kurang lebih 30 sampai 50 ya. Normalnya 30 sampai 50. Nah, di sini ada beberapa faktor hemodinamik yang mempengaruhi tekanan darah. Yang pertama adalah curah jantung. Curah jantung itu apa? Volume darah yang dipompa ya, yang dipompa jantung atau volume sekuncup selama 1 menit. Ya, volume darah yang dipompa jantung selama 1 menit. Jika curah jantung meningkat, ya, darah yang dipompakan pada dinding arteri lebih banyak dan akhirnya menyebabkan tekanan darah ini menjadi naik. Jika curah jantungnya naik, tekanan darah juga naik. Kemudian curah jantung dapat meningkat sebagai akibat dari peningkatan frekuensi jantung, kontraktilitas yang lebih besar dari otot jantung, dan peningkatan volume darah. Kemudian faktor hemodinamik yang kedua selain curah jantung adalah tahanan perifer. Sirkulasi perifer adalah sirkulasi darah melalui jalur arteri, arteriol, kapiler, venula, dan vena. Ya, itu adalah sirkulasi perifer. Ya, jalur arteri, arteriol, kapiler, venula, dan vena. Arteri dan arteriol dikelilingi oleh otot polos yang berkontraksi atau relaksasi untuk mengubah ukuran dari lumen pembuluh darah. Ukuran arteri dan arteriol berubah untuk mengatur aliran darah bagi kebutuhan jaringan. Contohnya, jika banyak darah yang dibutuhkan oleh organ utama, ya, arteri perifer itu berkontraksi. Jadi tahanan perifernya itu ditingkatkan untuk menurunkan suplai darah, ya, sehingga darah bisa dibutuhkan untuk organ utama. Kemudian, tahanan pembuluh darah perifer adalah tahanan terhadap aliran darah yang ditentukan oleh tonus otot vaskular dan diameter pembuluh darah. Semakin kecil lumen pembuluh darah, semakin besar tekanan vaskular terhadap aliran darah.
Dengan naiknya tahanan, tekanan darah arteri juga naik. Pada dilatasi pembuluh darah dan tahanan turun, tekanan darah juga turun. Kemudian, faktor hemodinamik yang berikutnya adalah volume darah. Pada kebanyakan orang dewasa, volume sirkulasi darahnya adalah 5.000 ml. Volume darah yang meningkat, tekanan terhadap dinding arteri menjadi lebih besar. Atau misalkan penginfusan yang cepat dan tidak terkontrol dari cairan intravena dapat meningkatkan tekanan darah. Jika volume darah turun, misal pada dehidrasi, hemoragik gitu ya, perdarahan, maka tekanan darah juga akan mengalami penurunan. Yang berikutnya adalah viskositas darah. Kekentalan atau viskositas darah di sini mempengaruhi kemudahan aliran darah melewati pembuluh darah yang kecil. Hematokrit atau persentase sel darah merah di dalam darah menentukan viskositas. Jika hematokritnya meningkat, aliran darah menjadi lambat, tekanan darah arteri akhirnya menjadi naik. Jantung harus berkontraksi lebih kuat lagi untuk mengalirkan darah yang kental melewati sistem sirkulasi. Faktor hemodinamik yang berikutnya adalah elastisitas. Normalnya, dinding arteri ini elastis, sehingga jika tekanan dalam arteri meningkat, diameter dinding pembuluh meningkat untuk mengakomodasi perubahan tekanan. Ya, pada penyakit tertentu, misalkan pada arteriosklerosis, dinding pembuluh darah hilang, ya, mengalami penurunan elastisitasnya, bahkan menghilang. Elastisitas yang turun ini menyebabkan kenaikan tekanan sistolik maupun diastolik pada tekanan darah. Nah, ini adalah ringkasan dari penjelasan yang tadi ya tentang faktor hemodinamik yang mempengaruhi tekanan darah. Jadi di sini ada vasodilatasi, pelebaran pembuluh darah sehingga dia mengakibatkan penurunan tahanan perifer ya. Kemudian di sini ada curah jantung yang menurun, kemudian ada volume darah yang menurun misalkan karena hemoragik atau perdarahan atau terjadi dehidrasi, itu akan mengakibatkan penurunan aliran darah. Sehingga ketika tahanan perifernya ini menurun, aliran darahnya menurun, maka tekanan darahnya pun menjadi menurun. Begitu sebaliknya ketika terjadi vasokonstriksi, penyempitan pembuluh darah ya akan mengakibatkan peningkatan tahanan perifer ya. Begitupun dengan kondisi viskositas darah meningkat. Ini juga bisa mengakibatkan peningkatan dari tahanan perifer ya. Kemudian pada aliran darah, ketika curah jantung meningkat bisa meningkatkan aliran darah, dan ketika volume darah meningkat, misalkan pada kondisi pemberian infus yang berlebihan tidak terkontrol, ini akan meningkatkan aliran darah dan nanti berujung pada peningkatan aliran darah. Itu ya, peningkatan aliran darah. Ini adalah ringkasan penjelasan tadi tentang faktor hemodinamik yang mempengaruhi tekanan darah. Kemudian yang selanjutnya, selain faktor hemodinamik yang mempengaruhi perubahan tekanan darah, ada faktor lain yang mempengaruhi tekanan darah, yaitu usia. Ya, pada masing-masing usia ini tekanan darahnya berbeda-beda, mulai dari bayi sampai dengan lansia, akan mulai dari yang sedikit ke tekanan darah yang lebih tinggi lagi. Ya, bisa dibaca sendiri di sini. Kemudian faktor psikologis, misalkan stres, ansietas atau kecemasan, rasa takut, nyeri, stres emosi mengakibatkan stimulasi simpatik yang meningkatkan frekuensi darah, curah jantung dan tahanan perifer. Akhirnya bisa meningkatkan tekanan darah. Tadi kan sudah dijelaskan, ketika frekuensi jantungnya meningkat, kemudian curah jantungnya meningkat, tahanan perifernya meningkat, otomatis tekanan darahnya juga meningkat sesuai dengan rumus tadi ya. Kemudian terjadi efek peningkatan stimulasi simpatik yang menyebabkan peningkatan tekanan darah. Kalau terjadi ansietas, takut, nyeri, stres, emosi, dan aktivitas psikologis yang lainnya. Kemudian faktor yang ketiga adalah medikasi atau pemberian obatnya. Jadi di sini ada beberapa jenis-jenis pemberian obat yang dapat mempengaruhi naik turunnya tekanan darah. Misalkan di sini diuretik, dia mengakibatkan penurunan tekanan darah. Kemudian pada vasodilator, dia juga mengakibatkan penurunan tekanan darah gitu ya, dan yang lainnya bisa dibaca sendiri.
Kemudian variasi diurnal. Variasi diurnal di sini adalah tekanan darah itu berubah-ubah sepanjang hari. Ya, tekanan darah rendah pada pagi-pagi sekali gitu ya. Kemudian berangsur naik menjelang siang dan sore, dan puncaknya itu pada senja atau malam hari. Ya, kalau kita ingin membuktikan, kita bisa mengukur teman kita atau saudara kita atau keluarga kita seharian itu, coba diukur tekanan darahnya, ada perubahan atau tidak ya. Kemudian jenis kelamin. Secara klinis memang tidak ada perbedaan yang signifikan dari tekanan darah laki-laki ataupun perempuan. Tetapi setelah pubertas, laki-laki ini cenderung mempunyai bacaan tekanan darah lebih tinggi. Sedangkan setelah menopause, wanita cenderung memiliki tekanan darah yang lebih tinggi daripada pria pada usia tersebut. Karena faktor hormon ya. Kemudian di sini ada klasifikasi tekanan darah untuk usia dewasa dan lansia. Di sini ya ada normal ya, kemudian ada normal tinggi, dan ada hipertensi, mulai dari ringan, sedang, berat, dan sangat berat ya. Nah, ini ada beberapa alat pengukur tekanan darah gitu ya. Kalau yang ini nanti sifatnya tangan kita masuk ya ke dalam alat ini, kemudian kita bisa membaca, mengukur tekanan darahnya. Kalau di sini ini juga dipasang di lengan ya, tangan kita yang dipasang. Kalau yang tadi sebelumnya tangan kita yang masuk, ini juga ini airaksa ya, tensimeter airaksa. Jadi ini nanti juga dipasang di lengan mansetnya. Yang ini dipasang di pergelangan tangan, ini juga dipasang di lengan ya. Nah, ini cara pemasangan alatnya ya. Ini tadi yang pertama ya. Yang pertama ini tadi yang tangan kita masuk. Kalau yang lainnya perawat yang memasangkan alatnya ke tangan kita. Nah, ini ya dipasang seperti ini. Kemudian nanti kita dengarkan sistolik dan diastoliknya. Ini bagian-bagian alat tadi ya. Yang airaksa sama yang ini membutuhkan stetoskop untuk bisa mengetahui tekanan sistolik dan diastoliknya. Kalau yang digital cukup dibaca saja, nanti mesin akan mengeluarkan dengan sendirinya angka sistoliknya berapa, diastoliknya berapa. Nah, sekarang kita masuk tanda vital yang kedua. Yang pertama titik tekanan darah, yang kedua adalah nadi. Nadi adalah aliran darah yang menonjol dan dapat diraba di berbagai tempat di tubuh kita. Ya. Jumlah denyut nadi yang terjadi dalam 1 menit adalah frekuensi nadi atau heart rate gitu ya. Nah, ini nanti tugas kita sebagai seorang perawat adalah mengukur nadinya, frekuensi nadinya. Ya, tiap kontraksi ventrikel 60-70 ml memasuki aorta akan menimbulkan gelombang denyutan. Karakter nadi, yang pertama di sini frekuensi. Tentunya semakin dewasa frekuensi nadinya berkurang. Jadi kalau bayi baru lahir itu frekuensinya lebih tinggi lebih banyak gitu ya daripada orang dewasa. Ya, bayi lebih banyak ya 120 sampai 60. Kemudian kalau pada dewasa di sini hanya 60 sampai 100 ya. Nah, di sini ada beberapa kondisi, misalkan takikardi. Takikardi adalah frekuensi nadi yang meningkat secara tidak normal di atas 100 denyut per menit pada orang dewasa. Sedangkan bradikardi, frekuensi nadi yang lambat di bawah 60 denyut per menit pada orang dewasa. Beberapa faktor yang mempengaruhi frekuensi nadi adalah latihan fisik gitu ya. Jelas ya, ketika kita berolahraga biasanya kita denyut nadinya juga pasti meningkat. Kemudian suhu, emosi, obat-obatan, hemoragik ya, perdarahan gitu ya. Karena perdarahan mengakibatkan tekanan darah turun, otomatis nadinya juga ikut turun. Kemudian perubahan postur tubuh gitu ya, dari duduk berdiri ke duduk, tidur tiba-tiba berdiri ya. Kemudian pada gangguan paru-paru itu juga bisa mempengaruhi jumlah atau frekuensi dari nadi. Yang kedua, irama. Irama di sini adalah interval reguler yang terjadi antara setiap denyut nadi atau jantung. Jadi antara denyut 1, denyut 2. Ya. Kemudian interval yang disela oleh denyut nadi di awal dan di akhir, atau tidak ada denyut
menandakan irama yang tidak normal atau disritmia. Kemudian kekuatan nadi. Kekuatan atau amplitudo dari nadi menunjukkan volume darah yang diejeksikan ke dinding arteri pada setiap kontraksi jantung dan kondisi sistem pembuluh darah arterial yang mengarah pada nadi. Kekuatan nadi di sini ada yang kuat, ada lemah, ada yang berurutan. Kemudian kesamaan di sini frekuensi nadi ketika diukur di setiap tempat itu normalnya harusnya sama. Ini adalah lokasi pemeriksaan denyut nadi ya. Ini lokasinya ya, ada di arteri temporalis ya, arteri karotis ya, kemudian banyak sekali sampai di dorsalis pedis ya, arteri dorsalis pedis. Kemudian kalau yang ini adalah pulse oximeter gitu ya, dia bisa mengukur denyut nadi dengan caranya tangannya dimasukkan ke dalam alat tersebut. Selain mengukur denyut nadi juga dia mengukur saturasi oksigen ya. Ini jadi pemeriksaan denyut nadi ini menggunakan palpasi ya, jadi diraba denyut nadinya itu berapa gitu ya. Kemudian yang berikutnya, tanda vital yang berikutnya adalah pernafasan atau respirasi. Jadi kelangsungan hidup manusia itu bergantung pada kemampuan oksigen atau O2 untuk mencapai sel-sel tubuh dan karbon dioksida atau CO2 dikeluarkan dari sel. Respirasi merupakan proses pertukaran gas O2 dan CO2 yang terjadi di paru-paru dengan periode inspirasi, ekspirasi. Inspirasi mengambil O2, ekspirasi mengeluarkan O2. Respirasi dikendalikan secara tidak sadar oleh pusat respirasi di dalam batang otak kita, ya, di dalam otak kita, terutama di batang otak ya, atau di medula oblongata. Ini adalah gambar saluran dari pernafasan gitu ya, ada paru-paru, mulai dari hidung sampai dengan paru-paru. Nah, di sini ada beberapa proses respirasi. Yang pertama adalah ventilasi. Ventilasi di sini adalah pergerakan udara masuk dan keluar dari dalam paru-paru. Kemudian pergerakan oksigen. Kalau difusi ini adalah pergerakan oksigen dan karbon dioksida antara alveoli dan sel darah merah. Ini terjadinya berarti di dalam paru-paru kita. Kemudian perfusi ini adalah distribusi sel darah merah dari dan ke kapiler, ke dan dari kapiler. Ini adalah paru-paru ya. Kemudian ini adalah alveolinya gitu ya, yang diambil dari sini ya, dibesarkan jadi seperti ini, adalah alveoli. Kemudian mekanika bernafas. Bagaimana kita bernafas? Yang pertama adalah inspirasi. Tadi ya, mengambil O2. Selama inspirasi, impuls dari pusat pernapasan dikirim ke sepanjang nervus phrenic ya. Kemudian ke diafragma ini akan berkontraksi. Kemudian organ abdominal bergerak ke atas dan ke bawah sehingga meningkatkan panjang rongga dada. Akhirnya menggerakkan udara itu ke dalam paru. Itu adalah inspirasi, jadi ngambil oksigen dari udara. Kemudian selama bernafas normal dan rileks, seseorang akan menghirup udara 500 ml udara. Kemudian selain inspirasi ada ekspirasi. Jadi ekspirasi ini prosesnya ketika diafragma rileks, kemudian abdomen kembali ke posisi asalnya dan keluar kita mengeluarkan CO2. Ini adalah frekuensi pernapasan atau respirasi rate pada masing-masing usia. Sekali lagi mirip dengan denyut jantung tadi ya, pada bayi itu lebih tinggi daripada orang dewasa. Ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi respirasi, ada olahraga, ada nyeri, ada ansietas, ada merokok, anemia, posisi tubuh, ya, medikasi, kemudian cedera batang otak gitu ya, karena yang mengatur respirasi itu adalah batang otak. Kalau ada cedera otomatis akan mempengaruhi proses pernafasan. Ini ada beberapa gangguan pola respirasi, ada bradypnea, tachypnea, dan hyperpnea. Bradypnea di sini respirasi rate-nya teratur tetapi lambat. Kalau tachypnea respirasi rate teratur tetapi cepat. Kalau hyperpnea itu respirasi rate-nya meningkat
kedalaman meningkat biasanya terjadi umumnya setelah berolahraga. Ada beberapa gangguan pola, ada apneu, ada hiperventilasi, dan ada hipoventilasi. Apneu di sini adalah respirasi terhenti untuk beberapa detik atau penghentian persisten bila henti nafas, gitu ya. Bisa henti nafas kalau tidak segera ditangani. Kemudian hiperventilasi adalah frekuensi dan kedalaman ini meningkat, sedangkan hipoventilasi adalah frekuensi dan kedalamannya menurun. Gangguan pola respirasi yang berikutnya adalah Cheyne-Stokes, itu ya. Frekuensi dan kedalaman tidak teratur, ditandai dengan periode apneu. Ya, jadi nafasnya sangat tidak teratur. Kemudian ada Kussmaul, pernafasan dalam secara tidak normal dan frekuensi meningkat. Kemudian ada Biot, pernafasan dangkal secara tidak normal untuk 2 atau 3 nafas diikuti periode apneu yang tidak teratur, gitu ya. Jadi ini adalah gangguan pola respirasi. Nah, sekarang tanda vital yang terakhir adalah suhu tubuh. Suhu tubuh adalah perbedaan antara jumlah panas yang diproduksi oleh proses tubuh dan jumlah panas yang hilang ke lingkungan luar. Jadi panas yang diproduksi dikurangi pengeluaran panas sama dengan suhu tubuh. Pada kondisi fisik yang ekstrem, ya, mekanisme kontrol suhu manusia tetap menjaga suhu inti yang relatif konstan. Jadi suhu normal kita itu normalnya adalah 36 sampai 37,5 derajat Celcius. Di mana lokasi pengukuran suhu? Lokasi pengukuran suhu di sini kalau suhu permukaannya di aksila, di oral, di kulit. Kalau suhu inti bisa di rektum, ya, sampai di membran timpani dan selanjutnya. Kemudian di sini pada pengaturan suhu ini dikendalikan oleh hipotalamus, ya. Kemudian pada radiasi, kondisi perpindahan panas dari permukaan objek ke permukaan objek lain tanpa keduanya bersentuhan, ya. Misalnya perawat meminta klien untuk tidak berselimut untuk menghilangkan panas. Ini jadi kalau misalkan pasiennya demam, ya, kita sebagai seorang perawat dengan menggunakan teori radiasi ini, ya, perpindahan panas dari objek satu ke objek yang lainnya harapannya membantu untuk menurunkan suhu tubuh. Kemudian konduksi, perpindahan panas dari satu objek ke objek yang lain dengan kontak langsung, misalkan dengan memberikan kompres. Kemudian ada konveksi, perpindahan panas karena gesekan udara, misalkan menghilangkan panas dengan kipas angin, ya. Kemudian ada evaporasi, perpindahan energi panas ketika cairan berubah menjadi gas, ya, misalkan pada proses berkeringat. Ada kondisi yang dinamakan dengan hipertermia. Apa hipertermia? Yaitu peningkatan suhu tubuh sehubungan dengan ketidakmampuan tubuh untuk meningkatkan pengeluaran panas atau menurunkan produksi panas. Ya, setiap trauma pada hipotalamus dapat mempengaruhi mekanisme pengeluaran panas. Jadi hipertermia itu suhu tubuhnya naik, gitu ya. Kemudian ada juga kondisi yang mirip dengan hipertermia, tapi ini mungkin lebih parah, gitu, heat stroke. Di sini adalah pajanan yang lama terhadap sinar matahari atau lingkungan dengan suhu yang tinggi yang dapat mempengaruhi pengeluaran panas. Tandanya adalah konfusi, pasiennya konfusi, bingung, ya, sangat haus, mual, kemudian kram otot, serta terjadi gangguan penglihatan atau gangguan visual. Penderita heat stroke tidak berkeringat karena kehilangan elektrolit yang berlebihan, ya, cairannya hilang. Kemudian tanda vitalnya menyatakan suhu tubuh kadang-kadang setinggi 45 derajat Celcius dan juga terjadi takikardi dan hipotensi. Jika kondisi ini berlanjut, klien menjadi tidak sadar, pupil tidak reaktif dan harus segera diberikan penanganan agar pasiennya tidak meninggal. Ini ada juga kondisi hipotermia. Kalau hipotermia ini adalah pengeluaran panas akibat paparan terus-menerus terhadap dingin yang mempengaruhi kemampuan tubuh untuk memproduksi panas. Klasifikasi hipotermia di sini, ya, ringan, ya, sekitar 33 sampai 36 derajat. Kalau sangat berat itu kurang dari 30 derajat. Pasiennya sudah sangat kedinginan.
Pada hipotermia, jika suhu tubuh turun di bawah 34,4 derajat Celcius, RL, HR, tekanan darah itu juga akan mengalami penurunan, gitu ya. Dan kulit ini menjadi cyanosis atau kebiruan, cyanotik. Jika terus berlangsung, klien akan mengalami disritmia jantung, kehilangan kesadaran. Bisa juga terjadi radang beku atau frostbite. Pada kondisi frostbite, terbentuk kristal es dalam sel yang dapat merusak sirkulasi dan jaringan secara permanen. Daerah rawan frostbite itu adalah lobus telinga, ujung hidung, dan jari. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi suhu tubuh, yaitu usia, olahraga, kadar hormon, stres, dan juga lingkungan. Ini ada beberapa contoh alat untuk mengetahui bagaimana suhu tubuh kita. Ini adalah termometer aksila ya, yang ini digital, kemudian yang ini manual gitu ya. Kalau yang ini adalah termometer untuk dipasang di telinga gitu ya. Kalau ini infrared. Nah, kalau yang atas ini adalah termometer rektal dan oral yang sifatnya dia menggunakan air raksa, jadi manual. Kita baca sendiri angkanya tanpa keluar angka digital. Nah, itu untuk konsep tanda-tanda vital di dalam keperawatan. Semoga bermanfaat penjelasan di video ini. Bagi yang belum paham, mungkin bisa mencari tambahan referensi atau literatur di buku-buku lain. Kalau ada istilah-istilah yang tidak dimengerti, bisa membuka kamus kesehatan. Di situ nanti akan banyak istilah-istilah dan artinya itu apa. Seperti halnya kamus bahasa Inggris, artinya apa gitu ya. Di kamus kesehatan atau kamus keperawatan itu nanti akan ada istilah-istilah sesuai dengan abjad, kita cari, nanti kita akan tahu artinya. Itu untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.